Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mencari waktu. Di video sebelumnya kita sudah belajar mencari debit dan juga mencari volume. Sekarang kita mencari waktu. Nah, waktu itu perbandingan volume dengan debit. Rumusnya gimana? T itu untuk waktu, V itu untuk volume, D itu untuk debit. Di sini ada contoh soal, ada volume 4 meter kubik, debitnya 200 liter per jam. Yang ditanyakan waktu. Nah, kalau kita mau nyari waktu, itu butuh volume dan debit. Nah, ini ada cara pertama, kita tulis dulu volumenya tadi 4 meter kubik, debitnya 200 liter per jam. Nah, ini kan masih beda. Di sini meter kubik, yang bawah liter. Itu harus disamakan. Cara pertama bisa kita ubah meter kubiknya kita ubah jadi liter atau desimeter kubik ya. Setelah sama, baru bisa dioperasikan, baru bisa dihitung. Hasilnya jadi 20 jam, karena ini bisa dicoret. Desimeter kubik dengan liternya bisa dicoret, sisa jam kan? Jadi jawabannya 20 jam. Kalau cara yang kedua, itu yang diubah yang bawah. Yang 200 liter itu diubah jadi meter kubik. Hasilnya jadi 0,2 meter kubik per jam. Hasilnya kalau dihitung juga sama, 20 jam. Oke, di sini ada soal selanjutnya, volumenya 10 liter. Lalu debitnya 400 mm kubik per detik. Waktunya itu volume dibagi sama debit. Nih, volumenya 10 liter, debitnya 400 mm kubik per detik. Yang ya sama kayak soal yang tadi ya. Di sini kan liter, di sini milimeter kubik. Nah, ini belum sama, jadi bisa disamakan. Liternya diubah dulu jadi milimeter kubik biar sama, biar bisa dicoret. Oke, setelah itu kalau sudah dioperasikan hasilnya 25.000 detik. Kalau cara yang kedua itu yang diubah yang bawah, yang 400 mm kubik itu dijadikan liter biar sama kayak atasnya ini ya. Selanjutnya kita belajar soal cerita mencari waktu. Nah, di sini ada soal cerita, perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan pipa debitnya 1,6 liter per detik. Nah, secara bersamaan bagian bawahnya ini bagian bawah itu ada keran untuk menyalurkan air. Jadi ini airnya keluar, yang ini airnya masuk ke dalam tandon ini ya. Nah, ini yang bawah ini itu debitnya 0,8 liter per detik. Nah, volumenya itu 180 liter. Awalnya kosong. Jadi awalnya kosong, setelah diisi volumenya jadi 180 liter. Nah, lama waktu yang diperlukan biar tandon ini penuh itu berapa gitu. Oke, tadi diketahui debitnya itu 1,6 liter per detik dikurangi 0,8. Kok bisa? Itu maksudnya ada yang masuk. Jadi yang hitam ini, yang masuk itu volume debitnya 1,6, yang keluar 0,8. Jadi kalau ada sebuah tempat dikasih keran yang masuk, terus bawahnya ada keran yang keluar, kan airnya ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan. Jadi kayak nggak penuh-penuh gitu. Tapi dia tuh bisa penuh, cuman dalam waktu berapa jam atau berapa menit. Sekarang kita cari tahu. Nah, kita kan harus cari tahu dulu debitnya berapa. Karena ada yang masuk, ada yang keluar. Ini bisa didapatkan debitnya itu 0,8 liter per detik. Jadi dikurangkan gitu ya. Lalu volumenya 180 liter. Yang ditanyakan waktunya. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandonnya terisi penuh? Nah, kita tulis lagi tadi rumusnya, volume dibagi sama debit.
Nah, karena ini sudah sama ya, di sini liter, di sini liter. Bisa langsung dioperasikan. Hasilnya 225 detik. Contoh soal berikutnya. Ada debit air keran itu 7.500 cm3 per menit. Bak mandinya itu ukurannya 60 kali 50 kali 50. Berapa menit waktu yang dibutuhkan hingga airnya penuh? Oke, kita tahu debitnya tadi 7.500 cm3 per menit. Volumenya, nah itu kita kan nggak dikasih tahu, jadi kita cari tahu sendiri dengan mengalihkan seluruh ukuran yang diketahui tadi, 60 kali 50 kali 50. Hasilnya 150.000 cm. Oke, yang ditanyakan waktunya. Oke, langsung bisa dioperasikan karena satuannya sudah sama. Hasilnya 20 menit.